Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri dari Prodi Sistem Informasi. Untuk video kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Basis Data. Untuk soalnya seperti ini, bisa kalian lihat ini menyambung dari tugas 1 sebelumnya yang kita buat relasi dengan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk soal tugas 2 nya adalah berdasarkan IRD di atas, silakan buat basis datanya pada ini. Kemudian ada pada SMPP dengan tabel dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar dokter ahli dan rincian atribut yang sesuai. Jadi entitinya dengan atribut-atributnya kita buat di basis data. Oke, untuk yang pertama jalankan dulu MySQL nya, service-nya kita jalankan melalui SMPP sudah terinstall ya di PC, di laptop saya. Kemudian kita langsung aktifkan aja dengan klik start all. Oke, di sini sudah warna hijau, maka localhost sudah bisa kita akses. Kita buka localhost. Nah, dia sudah aktif. Kita minimize dulu sebelah ini, kita pindah sebelah sini. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita pergi ke phpMyAdmin. Kemudian poin ketiga, kita buat database dengan nama rumah sakit. Buat create database rumah sakit. Go. Nah, sudah terbuat rumah sakit di sini, tapi dia masih kosong, belum ada entitas sama sekali. Kemudian membuat tabel pasien, tabel administrator, dokter admin, pasien dokter, daftar dengan masing-masing fieldnya melalui menu SQL dan perintah seperti ini. Kita buat dulu create tabel create tabel dokter admin, create dokter admin dengan atributnya ada ID data, kemudian ada ID admin, kemudian ada ID dokter. Oke, lalu kita buat tipe datanya, dia integer dengan panjang 3. Kemudian untuk ID data ini kita buat sebagai primary key dengan auto increment, penambahan otomatis seperti itu ya. Kemudian ID admin ini karena dia sebagai foreign key, dengan nantinya akan preference key nya ada di admin, di administrator, maka dia kita buat sebagai foreign key integer dengan panjang 3 juga. Lalu yang terakhir untuk tabel dokter admin, kita ID dokter tipe data integer dengan panjang 3 seperti itu. Kita buat hal seperti ini dengan mengikuti IRD ini. Kita cepetin aja ya videonya.
Bila kita klik go. Oke, sudah berhasil ya, sudah create di sini untuk masing-masing ini. Kita klik, nah maka sudah muncul. Alhamdulillah. Kemudian langkah kita mulai membuat relasinya, tapi sebelum membuat relasi kita pilih ke database, kemudian ke designer. Nah, akan muncul seperti ini. Bentar. Nah, akan muncul tabel-tabel sebenarnya. Sebelum kita buat susunannya seperti ini, seperti di sini. Dokter admin, administrator, daftar, dokter, pasien, dokter, pasien. Oke, sudah sesuai dengan atribut-atributnya. Lalu yang kedua, kita lakukan pengaturan foreign key pada field-field yang akan dijadikan foreign key. Seperti tadi kan ada primary key. Primary key-nya sudah kita sebutkan tadi. Untuk dokter admin ada ID data, administrator ada ID pin, seperti itu. Itu primary key. Foreign key-nya adalah yang disambungkan ke sana. Misalnya ID data ini kemana? Atau gini, ID dokter, dia sebagai primary key mereferensikan ID dokter pada tabel dokter admin, seperti itu ini ya. Ada ID admin juga, dia primary key mereferensikan ke dokter, ke tabel dokter admin gitu. Seperti itu. Kita atur dulu untuk mudahnya sebenarnya seperti ini. Nah, misalkan pada dokter admin ya, seperti ini, kita ke struktur more index. Nah, seperti itu. Tapi kalau mau buat ke menu SQL, kita kopas aja ini. Kita kopas, copy. Kita oke dulu aja di sini, kita SQL. Kita paste. Nah, seperti itu. Jadi sintak ini untuk membuat foreign key, untuk pengaturan foreign key seperti itu. Jadi dokter admin tambahkan indeks ID admin, seperti itu. Kemudian kita buat lagi pasien dokter. Oke, bismillah, kita go. Oke, sudah terbuat semuanya. Jadi kita sudah atur untuk foreign key dari primary key yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, lanjut kita pergi ke untuk membuat relasinya. Nah, kita ke rumah sakit, kemudian designer. Nah, seperti ini. Kita geser dulu. Lalu kita save dulu aja. Save page. Oke. Dan nama IRD rumah sakit, kemudian kita buat relasi. Nah, kita buat relasi, dia akan muncul panas. Pilih referensinya dulu, kunci referensinya. Jadi kita pilih dulu primary key-nya untuk mereferensikan foreign key. Jadi kayak kunci utamanya dulu untuk membuka kunci yang lain gitu. Jadi misalkan kita buat di ID patient sini, kemudian select foreign key nih, dia berubah, pilih foreign key-nya. Misalkan kita ke sini dulu. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Create relationship foreign key on delete cascade. Nah, tujuannya dia selalu update gitu ya. Dan oke, nah muncul akan relasi seperti ini, seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Oke, sudah cukup. Ada ID dokter, ID admin 1 2 3 4 5 6.
ID dokter, ID admin, dokter admin, ID dokter, ID admin dia mereferensikan dari primary ke ID admin administrator. ID dokter juga mereferensikan dari primary key pada ID dokter di tabel dokter, seperti itu. Kemudian daftar ada ID pasien dan ID admin. ID admin mereferensikan primary key ID admin pada tabel administrator. Kemudian juga maaf, ini salah, kita hapus dulu. Nah, seperti itu, kita pindah. Untuk ID pasien pada tabel daftar ini mereferensikan primary key, dari ID pasien pada tabel pasien, seperti itu. Dan juga mereferensikan ID pasien pada pasien dokter. Oke, sudah cukup seperti ini dulu, karena soalnya membuat basis datanya aja. Untuk basis datanya sudah ada beserta relasinya. Kita lakukan pada tabel. Kita coba untuk sedikit menguplik tentang DML ya, untuk manipulation data. Misalkan pada pasien ini kan datanya masih kosong, kita buat buat data insert into pasien, tabel pasien. Di tabel pasien itu tadi ada ID pasien tuh, kemudian ada nama pasien, kemudian ada alamat pasien, ada jenis kelamin. Oke, kita isi dengan data dengan nilai ID pasiennya. Kita mulai dari angka 1, kemudian nama pasien anggap saja ini apel gitu ya. Alamat pasiennya kita buat di Jalan Raya Kawi, jenis kelaminnya apel, itu perempuan gitu misalkan. Kita buat seperti ini. Oke, kemudian kita go. Sebentar, jenis kelaminnya kita buat angka aja deh. Oke, sudah oke. Dan kita select pasien. Sudah ada datanya, ID-nya 1, nama pasiennya apel, alamatnya ini ya. Coba kita tambah lagi. Insert into pasien, ID, nama, alamat, jenis kelamin, value anggur gitu ya. Jalan-jalan gitu. Oke, kita buat 2. Go. Oke. Strukturnya pasien sudah ada. Tuh, jenis kelamin 2 ini untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Seperti itu. Mungkin hanya itu dulu teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai untuk tugas ini. Untuk relasinya juga sudah kita buat di sini. Kemudian tabel-tabelnya juga sudah dengan atributnya. Segitu dulu untuk video tugas 2 basis data.
Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaian. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.